Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita bakalan belajar secara daring ya, pakai Zoom meeting ini. Nah, hari ini kita bakalan seru-seruan di sini ya. Nah, sebelum itu, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Baca doa dimulai. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, ya kita bakalan belajar tentang puisi pantun ya. Oke. Nah, ini nih yang bakalan kita pelajari hari ini. Tema 4, subtema 2 ya. Sehat itu penting. Nah, pembelajaran ketiga. Di sini ada pantun, ada 2 pantun ya. Nah, yang pertama kita lihat nih. Pergi ke warung membeli koran, sekalian memberi benang. Kita lestarikan lingkungan agar aman hati pun senang. Kira-kira ini isinya tentang apa ya? Alifa boleh berkomentar? Dengan melestarikan lingkungan. Nah, kita bisa melihat itu dari isinya ya. Di pantun itu ada yang namanya sampiran, ada yang namanya isi. Di pantun yang pertama, ini kan ada 4 baris. Ini baris 1, 2, 3, sama 4 ya. Berarti ada berapa baris? 4. Ada 4. Baris pertama, ini pergi ke warung membeli koran. Sama baris kedua, sekalian membeli benang, itu merupakan sampiran ya. Kalau yang baris ketiga, kita lestarikan lingkungan, sama agar aman hati pun senang, itu isi. Nah, untuk mengetahui isi atau makna pantun, biasanya kita lihat bagian ininya ya, bagian isi. Di sini dijelasin, kalau isinya itu kita lestarikan lingkungan supaya hati senang. Pika, gimana komentarnya untuk pantun yang kedua? Ceritanya tentang apa nih? Sebagai warga negara, kita wajib menjaga lingkungan. Nah, betul. Di sini ada isinya. Isinya itu tentang menjaga hutan-hutan dan menjaga sungai. Kenapa harus dijaga? Sungai-sungai sama hutan kenapa harus dijaga ya? Agar Ada tidak yang terjadi alam. ada apa? Kenapa Pika? Bisa diulangi lagi? Agar tidak terjadi bencana alam. Nah, contohnya seperti apa, Alifa? Bencana alam. Banjir. Banjir, longsor, bisa juga ya. Itu karena manusia merusak lingkungan. Kita lihat. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang kita bermain nih. Bermain pantun berantai ya. Caranya masih ingat? Nah, Bapak jelasin lagi nih. Nanti ada pantun yang belum selesai. Nanti kita bakalan bikin satu pantun yang utuh dari pantun yang belum selesai itu ya. Bapak nggak bakalan kasih tahu nih. Tapi Bapak kasih petunjuknya yang kata terakhir. Ini katanya pemuda. Vika bisa nyelesain titik-titik di sini. Jika kamu seorang. Vika atau Alifa? Alifa ya? Saya. Ya, so. Kira-kira apa nih? Jika kamu seorang pemuda. Jika kamu seorang pemuda. Bagus nih. Tinggal satu terakhir lagi. Bapak kasih clue lagi nih. Nah, karena pantun ini nyeritain tentang menjaga lingkungan, nah Bapak kasih clue-nya itu hutan. Nah, kira-kira apa, Vika? Titik-titiknya? Mari kita menjaga hutan. Wah, keren. Mari kita menjaga hutan. Nah, ini udah
jadi satu pantun yang utuh ya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat semuanya ya. Itu permainannya seru banget. Nah, buat nambah keseruan kita bakalan nonton. Nonton apa nih? Nah, bentar. Nonton video tentang lingkungan, kerusakan hutan. Nah, setelah kita nonton barusan videonya bagus banget, itu tentang kerusakan hutan ya. Nah, ada komentar barangkali dari Alifa? Hutan salah satunya dirusak oleh manusia. Itu dibuktikan di Pulau Sumatera ya, sampai 85% yang rusak. Gimana Vika? Ada komentar lain? Ya, seharusnya manusia menjaga hutan, bukan merusak hutan. Harusnya kita jaga hutan kita jangan sampai dirusak ya. Itu merupakan interaksi antara manusia dan alam sekitar. Nah, kerusakan hutan itu merupakan salah satu contoh dari interaksi manusia dengan alam ya. Mungkin ada contoh yang lain, Alifa? Buang sampah. Buang sampah sembarangan. Misalnya di sungai atau di tempat-tempat yang tidak seharusnya dibuang sampahnya di situ. Kan ada tuh tempat-tempat pembuangan sampah ya, harusnya di tempat-tempat sampah tersebut, jangan di mana saja. Kalau Vika, contoh yang lain misalnya apa? Nebang pohon secara ilegal. Menebang pohon secara ilegal. Nah, contoh-contoh yang tadi itu merupakan dampak buruk dari interaksi antara manusia dan alam. Oke. Nah, itu merupakan contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Jadi sebagai warga negara itu harusnya kita itu menjaga atau merusak ya? Menjaga. Menjaga karena warga negara itu harus menjaga negaranya terutama ya dari mulai sungai, dari mulai hutan dan lain sebagainya harus kita jaga karena kalau kita tidak menjaganya siapa lagi ya? Masa negara lain gitu yang menjaga hutan kita nanti malah malah jadi diambil tuh sumber daya alamnya sama negara lain. Kan kita nggak mau ya kayak gitu. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Oke deh kalau begitu. Nah, setelah kita tahu nih tentang interaksi manusia dengan lingkungan, terus tadi itu tentang pantun, terus yang barusan tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk meningkatkan kemampuan kalian, Bapak kasih tugas ya untuk kalian kerjakan. Bapak sudah kirim di WhatsApp grup. Coba kalian cek WhatsApp-nya apakah sudah ada. Bisa dijelaskan kembali, Vika? Hasil kerjanya? Ciri-ciri ciri-ciri pantun di atas memiliki sampiran dan Mhm. isi. Kira-kira sampirannya yang mana? Baris 1 dan baris 2. Nah, Alifa, isinya yang mana? Baris 3 dan baris 4. Betul. Nah, setelah kita tadi belajar pantun, belajar interaksi manusia dengan alam, sama belajar tanggung jawab sebagai warga negara, ada yang mau kasih kesimpulan? Kita harus menjaga hutan, bukan malah sebaliknya. Kita harus menjaga hutan, jangan merusak hutan ya. Agar makin yakin nih sama pembelajaran hari ini, Bapak kasih soal yang harus kalian kerjakan, soal evaluasi yang sudah dikirim di WhatsApp Group. Untuk menutup sesi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai, bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.